Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Raja TV, bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah sholat selalu mendirikannya? Apakah kamu selalu mendirikan sholat? Ataukah kamu termasuk orang yang melalaikannya? Dan contoh-contoh pelalaian sholat diantaranya yaitu seseorang mengerjakan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Yang kedua, seseorang mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan sholat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu sholat, dia baru mengerjakan sholat. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak sholat sama sekali. Maka bagaimana hubungan Anda dengan sholat Anda? Di sini saya ingin mengingatkan, sholat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "As-salatu mikyal." Salat adalah takaran, timbangan. Faman aufa ufiyalah. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahalanya secara sempurna. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran salat, timbangan salat dia kurangi, baik itu dengan cara seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, seperti mengakhirkan waktu sholat, mengerjakan sholat di akhir waktu, ataupun kadang sholat kadang tidak, ataupun tidak sholat sama sekali, ataupun sholatnya tidak khusyuk, maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa firman Allah pada surah Al-Mutaffifin? Wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Baik dia itu mengurangi takaran kalau seandainya dia jadi penjual, atau dia meminta tambahan takaran dan timbangan kalau seandainya dia jadi pembeli. Itu semua akan mendapatkan wail. Wail apa? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengatakan wail adalah wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam, ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Yang dalam, sangat dalam, tapi baunya busuk. Kita tahu kalau ruangan semakin dalam, maka habis oksigen. Susah bernapas. Ini ditambah dengan bau yang busuk. Sebagian ulama juga mengatakan, wail adalah wadin fi jahannam min qayh wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya cuma darah dan nanah. Darah dan nanah. Hati-hati. Sholat adalah takaran, adalah timbangan. Siapa yang menguranginya, maka kita sudah tahu bagaimana bahayanya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab As-Salah. Perkataan Imam Malik, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan.
Fa idza tawa'adallahu subhanahu bil wailil mutaffifina fil amwal famadh-dhannu bil mutaffifina fis salah. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat? Hati-hati. Jangan sampai seseorang meremehkan sholat selama hidupnya. Karena diancam wail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah taala. Para pemirsa, saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda kehilangan harta? Duit 100 ribu, 200 ribu, kececer begitu. Kemudian setelah itu pasti Anda akan mencarinya dengan begitu semangat. Merasa kehilangan, merasa susah, merasa rugi, menyesal. Bukankah begitu? Kita semua itu. Sifat seperti itu kita miliki semua. Tetapi coba perhatikan sekarang. Perkataan yang begitu menarik. Dari seorang ulama besar. Abad kedua Hijriyah. Yaitu Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Wafat pada tahun 193 Hijriyah. Beliau ini ahadu al-qurra'is sab'ah. Ahli baca Al-Quran yang 7 dari zaman beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan sahibu Qur'anin wa khair. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah seorang yang ahli Al-Quran dan ahli kebaikan. Di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan perkataan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Inna ahadahum, sesungguhnya salah seorang dari mereka, yaitu manusia, kita semua. Lau saqata minhu dirhamun la dhalla yaumahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami. Sesungguhnya salah seorang dari manusia, apabila tercecer darinya 1 dirham. 1 dirham. Kalau bahasa kita di sini mungkin 5.000, mungkin 10.000, mungkin 100.000. Maka sepanjang hari dia akan mengatakan, innalillah, musibah ini. Hilang duitku, hilang hartaku. Tetapi wala yaqul dhahaba yaumi ma amiltu fih. Tapi dia tidak mengatakan hilang hariku, sedangkan aku belum beramal di dalamnya. Maka wahai kaum muslimin, ajakan untuk saya pribadi dari Abu Bakar bin Ayyash dan untuk juga seluruh pemirsa Raja TV. Bagaimana kita mempunyai sikap sebagai seorang muslim. Lebih merasa menyesal, lebih merasa rugi, lebih merasa kehilangan saat waktu berlalu begitu saja. Sedangkan amal kita tidak bertambah dibandingkan ketika kehilangan harta, dibandingkan ketika kehilangan duit, materi. Kita harus lebih menyesal saat waktu kita habis percuma dengan media sosial.
yang terkadang tidak begitu bermanfaat, bahkan cenderung dosa, dengan duduk-duduk kongko-kongko yang terkadang tidak begitu mendatangkan kebaikan, bahkan cenderung kepada dosa, bahkan dosa besar, itu ghibah, namimah, dan yang lain-lainnya. Maka saya beri contoh misalkan. Seorang terkadang merasa kehilangan kesempatan untuk beramal saleh. Lebih merasa rugi dibandingkan dia kehilangan hartanya. Ada orang yang berumur 40 tahun. Tetapi sampai umur 40 tahun dia belum bisa baca Quran. Semestinya dia merasa lebih rugi, lebih menyesal, lebih kehilangan dibandingkan ketika dia kehilangan hartanya, duitnya, uangnya. Contoh misalkan lagi, seseorang sudah berumur 60 tahun, tetapi belum juga menginjakkan kakinya di tanah suci. Padahal dia mampu. Padahal dia mempunyai kesehatan dahulu. Kemampuan harta finansial dahulu. Maka lebih merasa rugi, menyesal, kehilangan. Dibandingkan kehilangan uang, harta, emas, perak, dan semisalnya. Semoga pesan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Raja TV yang saya muliakan. Semua dari kita punya HP. Dan saya yakin betul HP kita sudah melalaikan sebagian besar dari kita. Maka ada perkataan menarik di sini. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang dinukil perkataan tersebut oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhd. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Rajulan yas'alullaha wa fi yadihi hasa." Bahwa suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat seseorang yang sedang berdoa kepada Allah, tapi di tangannya masih ada bebatuan. Jadi mungkin dia berdoa, tapi dia masih main batu-batuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menasihati orang tersebut. "Idza sa'alta rabbaka khairan fala tas'alhu wa fi yadikal hajaru." Yang artinya, jika engkau meminta sesuatu kebaikan kepada Rabbmu, maka janganlah saat engkau meminta, saat itu pula engkau memegang bebatuan. Apa maksudnya? Di zaman dahulu belum ada HP. Orang kadang-kadang berdoa kepada Allah, tapi dia masih disibukkan dengan bebatuan. Hatinya tidak khusyuk. Maka bagaimana sekarang di zaman sekarang? HP kita kadang-kadang sangat melalaikan sebagian dari kita. Dari berzikir kepada Allah. Dari khusyuk membaca Al-Quran. Bahkan ada sebagian kadang-kadang orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke kiri, ini tangan sudah langsung masuk HP. Sudah masuk kantong untuk mengambil HP. Belum selesai salam. Bagaimana HP melalaikan seorang bapak saat anaknya memerlukan perhatiannya. Bagaimana HP melalaikan seorang ibu
saat anaknya memerlukan bimbingannya. Maka hati-hati. Jangan sampai kita berdoa sedangkan hati kita tidak khusyuk. Jangan sampai kita berdoa sedangkan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menjadikan hati kita tenang saat meminta kepada Allah. Dan hati-hati. Hati-hati benda yang disebut HP tersebut. Sungguh begitu banyak orang-orang terlalaikan dari zikir. Tidak pernah baca Quran. Jauh dari zikir pagi sore. Jauh dari memperhatikan istri dan anak-anak. Gara-gara dia sibuk dengan HP-nya. Baik itu dengan media sosialnya. Murojaah terus media sosial. Sedangkan murojaah Al-Quran tidak pernah. Bahkan kadang-kadang di acara keluarga. Acara yang kita aturannya sedang bercengkrama dengan istri kita, anak-anak kita misalkan makan di sebuah rumah makan. Tetapi sebagian bapak atau sebagian ibu bahkan semua dari anggota keluarga masing-masing memegang HP-nya. Jadi runyemlah acara bercengkrama dengan keluarga tersebut. Membuat anak tidak beradab kepada orang tuanya. Membuat orang tua tidak perhatian terhadap anak-anaknya. Maka hati-hati. Jangan sampai seseorang tersibukkan dengan HP-nya dari mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat.